Halo semuanya, di video kali ini kita akan live coding. Kita akan bikin aplikasi berbasis computer vision, yang aplikasi tersebut bisa memproses video untuk menempelkan topeng wajah. Nah, di balik penempelan topeng wajah, kita akan pakai computer vision task object detection dan juga facial landmark detection. Penasaran seperti apa? Yuk langsung aja. Di sini saya udah ada video klip yang saya masukin ke masing-masing subfolder. Jadi setiap video klip ini mau saya proses tergantung masing-masing judulnya. Ada yang mau saya proses itu mau saya kasih lihat bounding boxnya. Kemudian di sini saya kasih lihat untuk bounding box dan landmarknya, baik itu landmark yang 5 poin maupun 68 poin. Kemudian sampai dia jadi topeng. Kemudian juga topeng yang diperlihatkan juga bounding box dan landmark 5 titiknya. Nah, coba kita lihat dulu aja seperti apa. Untuk object detection, contoh visualisasinya seperti ini. Ya, kurang lebih gitu. Ini masih mentahan ya, masih belum ada apa-apanya. Oke, kita langsung bikin aja aplikasinya. Oke, kita di sini mulai dari bikin project. Oke, di sini saya bakal pakai Visual Studio Code. Nah, ini kita udah buka satu folder tadi, satu folder topeng video sini jadi satu project yang ada di Visual Studio Code. Pertama-tama kita bikin scriptnya dulu. Nah, di sini saya pakai bahasa Python untuk bikin aplikasi yang akan memproses video-video tadi. Oke, jadi sebelum mulai coding, di sini saya mau bikin desain aplikasinya dulu. Yang mana desain aplikasi ini saya simpan sebagai docstring dari script ini. Jadi secara garis besar aplikasinya itu punya fungsi. Yang pertama itu adalah membaca video. Kemudian setelah dapat dibaca videonya itu kan kita punya frame. Nah, masing-masing frame itu kita proses. Yang pertama itu ada face object detection. Selanjutnya ada face landmark detection. Titik. Face landmark detection 68 titik. Kemudian topeng. Kemudian tulis lagi videonya. Menulis video. Oke. Nah, kita udah punya gambaran besar fungsi aplikasinya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk face object detection, face landmark detection, baik itu 5 titik dan 68 titik, itu sebetulnya cukup umum ya di dunia computer vision. Dan untuk mempermudah development kita kali ini, untuk face object detection dan face landmark detection kita bakal pakai pre-trained network. Apa sih pre-trained network? Jadi simpelnya untuk bikin face object detection dan juga face landmark detection itu sebetulnya kita perlu lakukan yang namanya modeling. Nah, proses modeling ini itu ada orang lain yang udah melakukannya. Dan kita bisa pakai hasil dari modeling face object detection dan juga face landmark prediction. Meskipun demikian, kita mesti tetap bikin pipeline utuh datanya tergantung seperti apa data yang mau kita proses. Dan di kali ini kita bakal ngeproses video saya sebelumnya. Oke, langsung aja kita bikin pipeline untuk mulai baca videonya dulu dan juga menulis video. Dan di sini akan saya tambahkan untuk menampilkan processing. Oke, kita bikin aja. Di sini saya pakai library OpenCV untuk membaca video.
Oke, kita udah punya main blocknya. Kemudian di sini kita akan parsing videonya. Oke. Capture. Nah, di sini saya udah bikin bagian untuk ngeparsing videonya. Oke, kita coba bikin untuk tampilin videonya dulu. While true. Oke, kita tampilin pakai IM-Show. Kita kasih delay, berhubung video saya itu 25 fps. Di sini saya kasih delay 1000 dibagi 25. 1000 milidetik dibagi 25. Oke. Di sini kalau frame-nya udah none, itu berarti videonya udah selesai. Kita coba dulu, kita kasih artpass di sini. Kita tambahin argumen untuk masukin video pad-nya. Baiklah, di sini kita coba jalankan terlebih dahulu. Oke, di sini saya punya Python 3 yang mana di sini saya udah install library OpenCV. Kemudian di sini saya coba jalankan. Path-nya itu kita ambil contoh di sini video pertama. Box slash
Oke, delay harus integer. Nah, di sini kita jadi integer aja. Nah, di sini sekalian kita tambahin function untuk kalau misalnya kita pencet tombol Q, dia bisa keluar. Q. Oke. Ini mestinya gini sih. Break. Nah, ini kurang lebih begini sih. Udah bisa kan? Kita udah bisa lihat videonya. Nah, kita bikin windownya di atas aja, biar bisa kita ubah ukurannya. Name window, preview, normal. Nah, kita bisa lihat lebih kecil ya, jadi lebih enak buat dilihat. Kurang lebih begitu, ya begitulah. Berhubung kita udah bisa parsing videonya, kita sekarang masuk ke bagian object detection dan face landmark detectionnya. Kita langsung coba cari aja pre-train model. Di sini saya bakal pakai object detection retina face. Retina face. Saya bukan robot. Oke, di sini muncul beberapa repo retina face. Kita coba cari yang paling gampang aja. Nah, kurang lebih nanti bentukannya bakal seperti ini. Oke, ini kelihatannya gampang ya dipakai. Kita coba aja install pakai pip install retina face. Oke, sambil menunggu kita coba cek cara penggunaannya. Di sini kita tinggal import, kemudian panggil ya kita panggil method detect face. Kita lihat juga ini dia masukannya JPEG ya. Nah, di sini coba kita lihat dulu ada enggak kalau kita punyanya itu udah dalam bentuk array. Nah, dia cuma ada masukan JPEG ya. Nah, berhubung dia masukannya JPEG, sedangkan kita itu punyanya udah dalam bentuk NumPy array, kita harus bikin function sendiri nampaknya. Oke, nggak masalah. Kita bikin aja functionnya. Kita coba lihat di sini apa aja yang dibutuhkan. Oh, setelah dilihat lagi ternyata dia support ya. Kalau kita kasih masukan NumPy array, langsung aja, jadi kita bisa langsung pakai function detect face ini. Oke, kita lihat tadi di sini kita berarti ini tinggal copy aja sih.
detect face frame. Nah, ini kita keluarannya juga frame. Kita coba eksekusi. Oke, di sini ada error. Channel dimension of the input should be defined. Kita coba lihat dari source code-nya. Jadi errornya muncul dari mana? Nah, kita coba tracing errornya. Nampaknya ini dari versi TensorFlow yang dibutuhkan ya. Kita coba lihat di sini requirements-nya ada apa aja. TensorFlow 190. Mestinya nggak ada masalah. Nah, dia bagian bikin modelnya. Kita lihat dia pakai function apa. Dia pakai keras ya, keras layers. Oke, di sini ada masalah. Nah, kita coba update dulu aja ya untuk versi TensorFlow-nya. Akan memakan waktu yang cukup lama. Five minutes later. Alhamdulillah selesai install. Kita langsung coba lagi aja. Nah, sini dia nampaknya bisa berjalan ya. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Oke, dia mesti download modelnya dulu, pretrain modelnya. Kita tunggu aja. A few moments later. Oke, setelah menunggu ternyata di sini muncul error. Kita coba lihat dulu ini apa sih yang terjadi di sini. Di bagian EMShow dia bilangnya dia bukan nampai hasilnya. Coba kita cek tipe data dari frame ini. Type frame. Kita print aja. Oke, ternyata hasilnya dictionary. Jadi kalau kita lihat lagi dari dokumentasi si Retina Face, outputnya itu mestinya ini ya, dengan hasil dictionary. Nah, di dictionary ini di situ memuat ada berapa wajah yang terdeteksi. Kemudian untuk masing-masing wajah itu skor dari hasil prediksinya itu berapa. Kemudian facial areanya itu di mana? Ini merepresentasikan bounding box-nya. Kalau kita lihat di sini, kemungkinan besar dia pakai format left top right bottom atau left top with height. Nah, nanti kita coba aja dua-duanya. Kemudian di sini juga dia udah kasih output landmark-nya juga. Dan landmark-nya di sini dia landmark yang 5 titik. Nah, bisa kita lihat contoh visualisasinya seperti ini. Kita langsung aja coba kita coba langsung gambar aja hasil dari detect face ini ke gambar yang kita punya. Di sini saya copy contoh outputnya. Di sini saya pakai untuk referensi aja.
biar saya tahu apa yang mau saya proses. Oke, kita coba jalankan dulu. Nah, di sini udah mulai kelihatan ya bounding boxnya, cuma kurang tebal aja. Coba kita pertebal untuk bounding boxnya. Oke, sekarang kelihatan jelas ya. Di sini udah kedeteksi wajahnya. Sekarang kita coba kasih informasi dia tipe objeknya apa. Kemudian juga skornya. Dan juga kita tampilin juga facial landmark. Tipe objek yang dideteksi cuma ada face ya. Di sini cuma ditampilin face, kemudian face keberapa. Kita gambar aja ke video tadi.
Saya coba tampilkan. Oke, masih ada error formatnya. Nah, di sini udah kelihatan ya. Oke, paling pemposisian teksnya aja yang masih belum betul. Nah, udah lebih baik ya di sini. Nah, kita coba gambar dia di luar kotak aja, kita tambahin beberapa pixel. Kita ambillah 10 pixel aja ya. Kita coba 50 pixel aja deh. Nah, di sini udah jelas ya, face 1 99%. Sini udah kelihatan kelasnya dan juga nomor objeknya. Kemudian dia skornya 99% face. Karena lebih mudah terbaca, kita coba bikin dia uppercase aja. Nice. Bounding box object detection udah. Sekarang kita lanjutin untuk bagian face landmark detectionnya. Berhubung dari retina face detect face ini udah ada output face landmarknya, kita langsung gambar aja. Sebelum itu kita refaktor dulu code-nya biar lebih rapi. Kita ekstrak aja metodenya. Kita belum import numpy, kita import aja. Nah, sekarang kita gambar si landmarknya. Kita pakai titik ya berarti.
Kita kasih warna hijau. Dan kita mau gambarnya sebagai field circle, yaitu lingkaran yang kita kasih blok warna hijau. Kita coba aja. Oke, ada error. Nah, sekarang udah kelihatan kan di sini face landmarknya. Jadi di sini saya ada 5 titik facial landmark. Jadi kurang lebih seperti inilah gambarannya facial landmark 5 titik. Oke, kita lihat di sini apa aja yang udah dibuat. Untuk membaca video udah. Kemudian kita juga udah dapetin frame-nya. Subject detection juga udah. Facial landmark detection 5 titik juga udah. Nampilkan processing, ya udahlah sebagian. Kemudian di sini yang belum adalah untuk face landmark detection 68 titik dan juga bikin topeng dan juga menulis video. Lanjut ke face landmark detection 68 titik. Di sini saya mau pakai library dari Delip. Kita langsung cari aja. Kita install dulu. Oke, udah ada, kita import aja. Kita lihat cara penggunanya. Oke, di sini kita harus download facial shape predictor-nya terlebih dahulu. Kita ikutin saja. Oke, sambil nunggu download, kita coba bikin bagian prediktornya. Seperti ini penggunanya. Kita lihat terlebih dahulu. Kita pindahin hasil downloadannya ini tadi sini. Oke, nampaknya harus di sini ya. Nama filenya kita copy aja.
Sini. Nah, sekarang kita mau coba lihat tipe data dan apa yang bisa diterima oleh prediktor si function prediktor dari delip ini. Untuk tahu tipe data prediktor yang diterima oleh function dari delip ini, kita langsung coba cari dokumentasi delip aja. Oke, tadi ada function dari prediktor ya. Yap, ini. Jadi si shape predictor itu dia butuh image array dan juga delip rectangle. Nah, kita bisa tidak bikin function delip rectangle ini. Dan perlu kita perhatikan sampai array-nya itu harus 8 bit RGB image. Jadi kita tadi kan dari OpenCV punya tipe datanya BGR, kita harus jadiin RGB terlebih dahulu. Kita bikin aja. Nah, kita bisa bikin delip rectangle ini dengan cara ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita coba lihat shape yang dihasilkan itu seperti apa. Baiklah, tipe datanya full object detection. Kita coba cari tahu tipe data full detection itu apa. Baiklah, di sini ada part dan parts. Kita coba cari lagi aja, kita duplicate biar bisa lihat banyak. Saya penasaran dengan delete points ini.
Baiklah, di sini saya akan coba pakai parts ini langsung aja ya. Lalu kita akan coba dari delete points ini apakah bisa dikonversi menjadi list. Kita coba jalanin aja. Oke, di sini saya bisa saya ubah menjadi list. Namun tipe datanya untuk masing-masing poin juga masih pakai poin. Nah, di sini saya mau coba ubah menjadi list semuanya. Kita lihat dulu tipe data poin. Apakah ada di atasnya sini? Oh, ada ternyata. Oke, kita langsung coba mapping aja. Oke, nggak bisa, berarti kita harus panggil satu persatu. Jadi dia ada X sama Y. Berarti kita bisa bikin lambda function di sini. Yap, berhasil. Kita bisa dapetin titiknya, titik landmarknya 68 titik ya di sini. Sekarang kita gambar aja. Kita pakai function yang sama ini. Oke, kita kasih warna hijau juga. Untuk sementara yang 5 titik tadi kita matiin dulu. Baiklah, kita lihat hasilnya seperti apa. Mantap. Nah, kita lihat di sini sekarang kita udah punya 68 titik dari delete. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, kita bisa ganti stylenya biar lebih kecil lingkarannya. Atau kita biarin aja seperti ini.
Oke, kurang lebih seperti ini gambarannya. Oke, jadi di sini kita udah selesai untuk yang 68 titik. Sekarang kita lanjutkan untuk bikin topeng. Nah, untuk bikin topeng di sini saya butuh gambar topeng ya. Yang pertama, kemudian di sini saya juga cuma butuh yang 5 titik aja sebetulnya untuk landmarknya. Titik dan PNG ya. Di sini saya mau pakai PNG aja. Baiklah, ini kita coba nyalain lagi visualisasinya. Kemudian ini untuk sementara kita matiin dulu untuk yang 68 titik. Kemudian di sini saya cari topengnya dulu. Nah, kita download dari sini, ini kelihatannya bagus. Ya, terima kasih untuk topengnya. Saya download. Baiklah, di sini saya udah punya topengnya. Untuk nempelin topeng, kita mau pakai function perspektif warp. Kita coba lihat dulu perspektif warp itu seperti apa. Bisa cek dokumentasinya di OpenCV. Kurang lebih seperti ini gambarannya warp perspektif. Ini ada di functionnya. Sebetulnya ada juga halaman tutorialnya, bisa dilihat. Nah, kalau kita lihat tutorialnya seperti ini. Untuk perspektif transformation, kita gunakan warp perspektif. Nah, ini seperti inilah gambarannya. Kita butuh 4 titik, yang mana 3 dari 4 titik tersebut itu tidak boleh kolinear. Jadi setidaknya nggak ada 3 titik yang bisa kita gambar dalam satu garis. Baiklah, berarti di sini dari PNG yang udah saya punya sekarang, itu kita perlu gambar 4 titik. 4 titiknya di mana aja? Kita coba lihat hasil dari facial landmark detection yang kita punya. Ya kan, saya coba snapshot aja. Nah, kita tutup dulu. Nah, lihat di sini. Nah, jadi titik-titiknya itu kurang lebih ada di ya mata ya, sama sudut mulut. Nah, di sini saya coba cocokkan aja. Nanti kalau kita kira-kira ya sudut mulut itu ada di dekat-dekat bawah mata ya.
Oke, berarti kurang lebih ya sekitaran di sini dan juga di sini untuk titiknya. Nah, untuk titiknya itu sebenarnya saya cuma butuh koordinatnya sih, dan di aplikasi ExtendView yang saya pakai ini, di sini saya bisa ngepoint posisi ini itu X dan Y-nya berapa. Ada bisa dilihat di bawah situ, di bawah sini. Nah, ini ada kelihatan X Y-nya berapa. Kita catat aja. Dari topeng ini itu X-nya berapa aja. X-nya berapa aja yang kita butuhin. Oke, kita cocokin dengan nama landmarknya. Itu 200. Nah, jadi kurang lebih posisi titik untuk topengnya itu ada di sini. Untuk ini untuk right eye, left eye, mouth right, kemudian ini mouth left. Sekarang kita baca topengnya. Lalu kita tempelin topengnya. Nah, untuk nempelinnya tadi kita pakai function warp perspective. Nah, kita copy aja ini. Kita copy. Kita dapetin perspektif transform matrixnya itu dengan kita kasih titiknya dari sumber ke destination. Nah, sumbernya itu titik dari maskernya. Itu kita jadiin satu dulu aja ya, berarti di sini. Kemudian untuk titik 2-nya itu berarti kita ambil dari landmark yang kita punya.
Baiklah, pastikan ini udah cocok, kanan dengan kanan, kiri dengan kiri, dan mata dengan mata, mulut dengan mulut. Kita ganti untuk frame-nya. Frame. Kemudian di size-nya itu kita ganti menjadi ukuran dari frame. Dia lebar dan tinggi ya, bukan tinggi dan lebar. Nah, kita udah punya ini. Sekarang coba kita gambar aja untuk paling nggak maskernya dulu sih. Kita gambar dulu. Kita lihat. Baiklah. Jadi kita langsung aja tempelin maskernya ke gambarnya. Ini kan kita gambarnya udah punya gambar yang udah di wall perspektif, udah dicocokin ke titiknya. Kemudian kita coba gabungin gambar masker yang udah di wall perspektif. Kita tempelin ke gambar asli. Nah, ini mestinya ini gambar maskernya bukan frame ya ini. Berarti ini kita masukin topengnya, topeng. Nah, topeng ini kita udah punya topeng yang udah ditransformasi. Yang dari di warp. Nah, kemudian kita tempelin topeng yang udah di warp ini ke gambarnya. Nah, untuk nempelin ke gambarnya kita mesti pakai image blending atau image composition. Nah, kita coba cari topiknya aja di internet. Berhubung kita pakai OpenCV, kita pakai keyword OpenCV. Coba topik yang relevan. Nah, ini kelihatannya bisa kita coba ya. Oke, berhubung frame kita itu nggak ada alpha channelnya, itu mestinya kita bikin aja alpha channelnya sih. Kita kasih aja nilai 1 semuanya. Nah, kita udah punya ya fungsi keluarannya.
kita balikin fungsi keluarannya. Kita coba. Bismillah. Baiklah, ada error di sini. Kita coba lihat dulu errornya seperti apa. Error dari sini ya, ternyata. Ini mestinya once aja kalau begitu. Oke, di type-nya langsung kita masukin ke sini. Bismillah, mudah-mudahan berhasil. Baiklah, ternyata hasilnya seperti ini ya. Berarti ada masalah di sini. Ada kemungkinan kebalik ya posisi titik-titiknya. Kita coba aja. Nah, dari sini kelihatan. Oke, kelihatannya oke ya titiknya. Kita coba set dulu border mode-nya dari warp perspektif. Kita lihat dokumentasinya. Nah, coba lagi. Oke, ini masih bermasalah ya. Kita lihat. Nah, kita coba perhatikan dulu hasilnya. Kira-kira apa yang salah? Ini berarti kalau kita lihat di sini posisi mata kelihatannya kebalik ya di sini ya. Di sama kanan. Nah, ini juga kebalik sih si mulutnya. Nah, ini kita coba bolak-balik aja titik-titiknya. Oke, nggak ngaruh. Kita coba cara lain. Jadi si gambar topeng tadi akan saya kasih padding biar ukurannya sama dengan ukuran framenya terlebih dahulu. Kemudian baru kita lakukan warp transform. Kita langsung coba aja.
Kita coba jalankan. Sama aja ya ternyata. Kita coba kasih offset dulu posisi topengnya. Ya, masih belum ada perubahan. Kita coba lihat dulu topeng yang udah kita kasih padding bentuknya seperti apa. Kalau kita lihat posisinya sebetulnya udah sesuai ya. Nah, tadi masih salah ya. Kita coba lihat angkanya. Nah, ternyata di sini kalau kita lihat setelah kita kasih padding, di sini ada angka yang kelihatannya terbalik ya. Di sini 1000 baru 900, di sini 900 baru 1000. Dan kita coba perhatiin lagi di titik poin 1 sama poin 2. Nah, di sini ternyata saya terbalik ya antara kiri dengan kanan. Kita coba balik aja langsung. Kemudian kita coba matikan ini. Kita lihat seperti apa hasilnya. Oke, bingo. Ternyata hasilnya langsung bisa ya di sini. Nah, kelihatan sekarang dia udah nempel ya di mukanya. Oke, tapi di sini ada sedikit artefak ya di sini. Ini kita coba perbaiki artefak ini. Oke, ini udah nggak perlu berarti udah bisa nempel.
Nah, saya penasaran, jangan-jangan tadi bisa ya tanpa perlu kita kasih padding. Kita coba aja. Ya, ternyata bisa ya tanpa perlu kita kasih padding. Jadi dari tadi ternyata cuma karena kebalik aja ya antara mulut yang kiri dengan kanan. Nah, kita sekarang PR-nya adalah memperbaiki artefak yang ada di sini. Kita coba aja. Kita coba ganti border mode-nya. Kita ganti ke border constant. Oke, di sini udah bagus ya di sini. Nah, dari sini kita udah bisa dapetin topengnya yang udah ditempelin ke wajah saya. Sekarang tinggal kita bersihin aja ya, nggak perlu. Oke, untuk sementara kita matiin juga untuk ngegambar kotak bounding box-nya dan juga landmark-nya. Oke, ternyata di sini ada masalah ya. Ternyata dari tadi kita masih pakai yang satu aja. Ini bisa kita hapus karena kita udah nggak butuh ini. Dan boom, jadilah topeng bisa nempel di wajah saya. Ya, kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi bisa benar-benar ngepas ya matanya dan juga mulutnya. Yap, di sini saya tinggal bikin functionnya aja buat ngasih argumen kita mau apa aja sih yang ditampilin, apakah bounding box aja, topeng juga, atau landmarknya juga. Kita coba cek dulu, dan ternyata masih tertinggal untuk penulisan video. Ya, untuk menulis video ini gampang sih sebetulnya. Kita tinggal kasih aja di sini. Di sini kita dapat balikan frame ya. Balikan frame, di sini saya tinggal bikin video writer-nya. Kita kasih nama yang sama aja. Cuma kita bedain foldernya. Biar gampang kita bikin gini aja deh.
coba dulu. Oke, ada yang belum di sini, FPS-nya belum. Kita buat 25 fps karena video saya 25 fps. Kemudian posisinya ini. Kemudian kita lihat dokumentasinya aja. Coba lagi. Kita ganti ke H264. Oke, di sini tulisan encoder not found ya. Kita ganti formatnya ke MP4 aja. Baiklah, ini masalah OpenCV-nya ya. Kita coba update aja OpenCV-nya. Kita tunggu aja. A few moments later. Kita coba pakai MP4V. Apakah bisa? Yap, bisa. Nah, biar prosesnya lebih cepat, ini bagian WC-nya kita matiin aja. Kita kasih angka 1 aja. Oke, ternyata masih ada error ya. Ini mestinya bukan close tapi release. Ini juga release. Kemudian ini kita kasih angka 1 aja. Oke, kita coba cek dokumentasinya lagi. Right, oke, udah betul. Ya, prosesnya memang cukup lama ya, jadi kita memang harus sabar. Kita coba cek hasilnya. Nampaknya hasilnya masih belum betul ya ini ya. Kita coba hapus dulu. Nah, biar kita tahu hasilnya udah betul atau belum, kita ini matiin dulu aja bagian processingnya, biar kita tahu itu udah berhasil disimpan atau belum videonya. Kita mau mastiin aja. Oke. Nah, ya udah bisa ya. Berarti kita tinggal proses aja. Kita proses, kita kasih ini ya, kita rapiin dulu untuk argumen-argumennya. Kemudian kita coba untuk yang bounding box dulu aja, kita tulis videonya. Sekarang kita bisa hapus ini.
fokus di satu wajah aja. Memang cuma ada satu wajah. Nah, kita tinggal bikin apasnya. Kita pisahin juga. Nggak perlu ya, kita masukin aja argumennya.
Yap, kurang lebih seperti ini hasil akhirnya. Kita coba panggil dengan keyword argumen. Karena di sini kita mau dengan bbox doang. Oke, bisa ada yang salah. Coba kita lihat. Oke, kita belum kasih return di sini. Ya, kurang lebih hasilnya begini. Ini bisa dipakai untuk yang bbox doang. Kita liatin lagi. Ya, ini bisa dipakai untuk yang bbox doang. Nah, ini bisa dipakai untuk bbox dan yang landmark 5. Nah, ini bisa dipakai untuk bbox dan landmark 68. Nah, ini yang bisa dipakai untuk topeng. Dan ini bisa dipakai untuk topeng dan landmark 5. Dan ini yang masker, bounding box, dan landmark 5 titik. Selanjutnya apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah memproses video. Jadi video tadi masing-masing diproses sesuai dengan tujuannya. Jadi yang untuk mas bbox landmark 5 ya kita proses saja videonya.
Kalau kalian ada yang bertanya, kok prosesnya lambat ya? Jadi inilah salah satu kelemahan kita pakai solusi untuk bagian object detection dan facial landmark detection yang udah jadi. Jadi kalau kita mau pakai ini untuk seperti misalnya di aplikasi di HP, yang mana sebetulnya dari sisi processing power device dari HP sendiri itu lebih rendah daripada laptop yang saya gunakan ini, itu masih butuh banyak optimisasi. Seperti misalnya kita gunakan model yang diperuntukkan untuk mobile device yang secara komputasi itu jauh lebih ringan. Selain itu, masih banyak lagi metode atau teknik lain yang bisa dimanfaatkan untuk mempercepat proses inferencing model machine learning. Selain itu, kita bisa coba perkecil ukuran lebar dan tinggi input gambar yang diproses oleh model. Nah, di sini kita coba lihat, tadi kita kan pakai model retina face ya. Nah, di sini coba kita clone aja. Di sini kita clone ke sini aja. Baiklah, coba kita buka. Nah, di sini kita coba telusuri. Di sini gambar ya. Ini gambar masuk ke sini. Nah, di sini ada proses preprocessing. Nah, di sini coba kita perkecil ukuran gambarnya. Katakanlah kita cukup dengan 56 ya. Kita coba aja. Kita bagi 4. Ini juga kita bagi 4. Kemudian coba kita compile. Oke, kita berhasil bikin bidisnya. Baiklah, kita coba lagi. Ya, sekilas kelihatan sedikit lebih cepat ya daripada sebelumnya. Jadi dengan kita mengurangi resolusi input yang diproses oleh model, itu sedikit mempercepat pemrosesan model.
Dan kalau kita mau pakai aplikasi ini untuk seperti di mobile, yang mana mobile lebih rendah daya seperti yang udah saya sampaikan sebelumnya, masih banyak optimisasi yang perlu dilakukan. Ya, kurang lebih beginilah proses pembuatan aplikasi berbasis computer vision untuk melakukan pemrosesan video untuk menempelkan topeng pada wajah menggunakan object detection dan facial landmark detection. Sekian video kali ini. Penasaran hasil akhirnya seperti apa? Untuk melihat hasil akhir video-video tadi setelah diproses dan digabung, silahkan cek video saya sebelumnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih.